Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk di bulan Rajab. Alhamdulillah, bukan bulan Januari ya. Alhamdulillah, 2 bulan ini peristiwa yang luar biasa ya. Maka hari ini adalah mudah-mudahan pertama kajian di bulan Rajab. Mudah-mudahan ini adalah menjadikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pasal ini yajibu ala betelpon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mim ma'asil qalbi, di antara maksiat hati. Nah, ini karena kita sedang di bulan yang luar biasa ya, bulan Rajab ini, maka mudah-mudahan ini adalah perdana kita untuk mempersiapkan diri agar apa yang nanti ke depan ini ya, karena kan kalau ibu kalau training biasanya berapa bulan Bu? 3 bulan ya, training itu 3 bulan. Maka kita sekarang ini sedang dalam masa training. Ketika kita di bulan Ramadan ini, kita akan mendapatkan syahru ummati, kata Rasulullah, maka bulan umatku. Maka di bulan ini, awal dari bulan Rajab ini, kita awal training kita. Bagaimana kita endingnya bagus tidak? Biasanya yang menentukan adalah bulan ketiga, betul? Nah, bulan ketiga, maka startnya sekarang Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Maka Ramadan endingnya seperti apa? Bagaimana kita startnya dari sekarang? Maka jadikan diri kita mudah-mudahan bisa menjadi orang yang menghindari penyakit hati ini. Wa mim ma'asil qalbi, di antara maksiat hati. Ar-riya'u adalah riya. Riya itu apa Bu? Pamer, ingin dilihat, ingin dilihat, ingin dinilai oleh orang lain. Bukan aneka ria seperti bukan? Eta mah ria dan dana. Ya. Nah, maka ketika ria di sini ya, bi'amalil birri, dengan amal yang baiknya itu ingin dilihat. Contoh sekarang kita sekarang lagi beramal baik, insyaallah ya. Salat duha, salat apa lagi? Tasbih, duduk di majelis taklim, lagi beramal baik. Ini tuh amal baik nggak? Insyaallah. Kok jadi sepi begini ya? Lagi beramal baik, namun hati-hati dalam hati kita, banyak hatinya nih. Hati-hati dalam hati kita, jangan sampai ada penyakit hati ini. Wah, saya dong paling rajin ke majelis duha. Hati-hati ini ya. Kenapa? Karena penyakit hati di sini ingin dilihat. Kenapa? Walau bagaimanapun ibu makhluk kasar. Kenapa? Ibu akan terlihat oleh orang lain, betul? Kalau ibu makhluk gaib nggak bakal kelihatan. Siun. Ya, maka ini kita orang makhluk kasar, makhluk yang bisa terlihat orang lain, maka penyakit hatinya sangat besar. Berbeda dengan ibu makhluk gaib. Kenapa? Karena nggak bakal dilihat orang lain, nggak bakal ada perasaan ingin dilihat oleh orang lain. Maka di sini diri kita saat ingin dilihat amaliyah yang baik ini oleh orang lain, maka termasuk penyakit hati. Selanjutnya, biasanya kalau kita ingin dilihat pasti ingin dipuji. Nggak bakal dong ingin dilihat, ingin dicaci. Ada nggak Bu? Saya mau biar dicaci aja. Ada yang begitu? Nggak ada. Yang pasti kita biasanya ingin dilihat dan ingin mendapatkan pujian dari manusia. Sementara kita adalah yang berhak dipuji bukan diri kita. Alhamdulillah. Apa itu Bu? Artinya segala puji bagi segala barang Bu, tolong. Kalau segala berarti semuanya, betul?
segala, kita garis bawahi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berarti manusia ada nggak hak untuk dipuji? Tidak. Tapi pada dasarnya manusia senang dipuji. Ibu pakai kerudung baru, ih cantik banget. Nah, itu ya. Ibu pakai baju baru, ih pantas banget. Pengen. Coba kalau ibu, ih jelek banget, ih pakai baju begitu. Bentar. Kok ada kopi sekarang? Gara-gara Al-Muhajirin. Ini kalau orang tua saya dulu, bapak saya jadi ke kopi nih. Nggak boleh minum kopi, nanti bisi hidung hati. Hidung hati tahu Bu? Hitam hatinya. Ya, ini karena lagi berkaitan dengan hati gitu ya. Jadi sampai sekarang saya nggak bisa minum kopi. Kenapa? Mindset saya dalam kata bapak saya nggak boleh minum kopi, apalagi kalau yang hitam gitu. Takut hitam hatinya. Nah, itu mau bercanda padahal mah ya. Tetapi karena tadi orang tua ternyata sebegitu mendalam bagi anaknya ya. Sampai saat ini saya kayaknya belum pernah minum, ngerasain doang udah. Cuma kalau minum itu saya belum pernah minum kopi hitam, takut hatinya hitam. Ya, lanjut lagi ya. Tadi Bu, ketika dikata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti yang berhak dipuji, yang berhak kita nilai adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saat diri kita tidak ada hak untuk dipuji, ibu ada yang muji, ya kita kembalikan ini pada ciptaan Allah, bukan karena kita. Ya, ibu cantik, ibu gelis, bapak kasep dan lain sebagainya, itu adalah karena diri kita memang ciptaan Allah. Karena kita dikasih titipan. Ibu, kalau orang yang dititipi kira-kira pantas ya untuk sombong? Ada nggak tukang parkir yang sombong? Saya dong mobilnya Jaguar. Ada yang begitu? Nggak ada. Kita lihat tukang parkir di sini, ya. Karena ku slow, sungguh slow, ya kan? Santai. Orang mau ngambil mangga. Nah, maka di sini ketika orang yang muji, ya santai. Nggak dipuji pun santai. Kita mau berbuat baik, orang lihat atau tidak, tetap saja kita berbuat baik. Maka kembali lagi di sini dalam rangkaian yang kemarin berkaitannya dengan ikhlas. Cukup Allah yang menilai kita. Cukup Allah bahwa tujuan kita, bukan manusia. Ketika diri kita berbuat baik, mau orang suka atau tidak, maka di sini nggak ngaruh, nggak ngefek. Tapi kadang kita ada kecewa Bu, ketika saat kita berbuat baik nih Bu. Ya, contoh sekarang nih Ustadz Awal kan lagi pembangunan. Wah, pasti ada yang muji, ada yang nggak suka, ya betul? Pasti. Dalam artian di sini diri kita bagaimana, bener nggak sih tujuan kita? Ilahi anta maksudi. Kenapa? Karena manusia di sini setan akan terus menggoda. Yuwaswisu fi sudur rinas. Udah mulai baik, contoh ibu datang ke sini sudah mulai ikhlas dari rumah. Datang ke sini gening loba debu, nah udah mulai ngerusak nih, ya udah mulai banyak debunya dari sebagainya. Tapi kalau kita karena Allah nggak ngaruh, apapun kondisinya, bagaimanapun diri kita, tetap diri kita tujuan kita ilahi anta maqsudi. Selanjutnya wa huwal amalu li ajlin nas wa yuhbitu thawaba kal ujbi. Ketika pahalanya itu ketika diri kita riya, maka akan melebur pahalanya. Punten, amaliyah yang riya, amaliyah yang pamer, maka akan melebur pahalanya. Jadi yang tadinya ada nilainya itu seakan-akan terbawa oleh angin, terbawa oleh terbawa oleh angin, hilang, hempas. Nah, ya di situ ketika diri kita sudah beramal baik, tapi karena ada sedikit riya yang ingin dinilai oleh orang lain, maka di sini diri kita akan nggak ada apa-apanya. Makanya
Pantesan ya ketika kita coba Bu mau berangkat mau kemana ada kalimat hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena ini pusat diri kita yang harus dijaga ya, karena tempatnya ujub, riya, sum'ah, takabur, apa lagi? Pokoknya nu galoreng yang jelek-jelek ya. Ada di sini sumbernya. Ya, ada di sini. Kalau diri kita ini ingin rasanya, ingin terus, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dinilai, ingin semuanya itu, maka semuanya ini adalah termasuk penyakit hati. Ya. Selain itu, nah di sini wa huwa syuhudul ibadati sadiratan anin nafsi ghaiban anil minnah. Ketika diri kita ujub itu merasa atau mengakui bahwa ibadahnya itu timbul dari diri kita. Punten Bu, ujub itu merasa ketika ibadah itu timbul dari diri kita. Oh, saya dong bisa ibadah karena saya nih bangun malam. Ketika diri kita punten kebalikan bahwa yang membangunkan Allah, yang menggerakkan adalah Allah, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita agar diri kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Bu, punten Ibu, kalau lagi ibadah semangat kita merasa, oh saya dong. Kita pernahkah berpikir saat kita tidak bisa tahajud, saat kita tidak bisa berangkat ke pengajian, kita berpikir ada apa dengan diri ini? Pernah kita seperti itu? Ya Allah, kenapa engkau gak bangunkan tahajud? Apakah engkau gak rindu sama saya? Pernah begitu? Ya, nah ini saat kita berbuat baik cukup Allah, tapi saat diri kita tidak bisa melakukan kebaikan, cepat kembalikan nilai diri ini, hati ini kita cepat koreksi. Ada apa ya Allah sehingga saya berat untuk melakukan kepengajian, sehingga saya berat untuk melaksanakan sholat tahajud, sehingga saya berat untuk melaksanakan ngaji Qur'annya. Ada apa ini ya Allah? Apakah engkau nggak mau dengan saya? Ini kita segera kembalikan diri kita, lihat nilai diri kita, bukan saat kita berbuat baiklah saja. Kalau berbuat baik ibaratnya kita ya itu melupakan saja. Ibaratnya ibu, punten, ibu buang sampah, ibu pernah ada yang ingat-ingat sampah yang kita buang? Tidak. Tetapi sampah itu adakah yang bermanfaat bagi pemulung? Ada tentunya. Ya, maka diri kita ibaratnya kita yang buang sampah, mungkin nanti yang ada ladang pahala di situ, ada kebaikan bagi diri kita. Tetapi saat kita tidak bisa melakukan kebaikan diri ini, maka segera, ya Allah, ada apa dengan diri ini? Kenapa engkau tidak menggerakkan? Di sini jihad. Jihadun nafsi, jihadul akbar. Jihad yang paling besar adalah bagaimana memerangi hawa nafsu. Kan kita ingin ya, yang ingin dilihat itu yang baiknya saja. Tapi saat kita berbuatnya baik, pasti alasannya apa? Kan saya manusia, tempat salah, tempat lupa, suka begitu. Ah, saya mah lagi males, nggak apa-apa dah, saya mah manusia bukan malaikat. Ada yang begitu. Ya, terkadang kan kita cepat banget membuat dalil sendiri untuk diri kita, betul? Tetapi saat kita berbuat baik, oh saya dong, nah ini astagfirullahaladzim ya. Maka diri kita ini senantiasa bagaimana meluruskan hati kita. Jangan sampai ada amaliyah yang kita lakukan, bahkan ketika saat diri kita beramal, saat kita beribadah apapun itu, jangan sampai itu semuanya sia-sia. Ya, seandainya kita sedang ada penyakit hatinya, nauzubillah. Contohnya Bu, contoh
Kita tadi malam habis tahajud, tadi malam ibu habis baca Quran, kemarin ibu hari Jumat habis infak yang luar biasa. Ternyata ada rasa yang ingin dinilai orang-orang lain saat kita hari ini ataupun mungkin besok kita meninggal. Kira-kira mau bawa apa? Ya betul, mau bawa apa kita sementara yang kemarin terhapuskan. Tadi katanya ketika amaliyah diri kita yang dibarengi dengan pamer atau ria atau ujub atau sum'ah yang ingin didengar. Contohnya kalau ingin dilihat mungkin amaliyah ibu sholat tahajud update status, ibu infak update status, seandainya ibu datang ke pengajian update statusnya karena ingin dilihat. Hati-hati, kalau kita dakwah silahkan, kalau kita ingin dilihat di situ saat itu hilang. Ketika diri kita beramal ingin didengar, oh kita baca Quran dong, baca Quran nih, baca Quran ya, baca Quran. Ibu kan ingin didengar oleh suami, oleh siapa lagi, oleh anak kita. Saya dong baca Quran walaupun sama suami. Hati-hati di sini, kita sudah ada ria, bukan orang lain saja, sama anak, sama suami, sama yang ada di lingkungan rumah, ingin didengar, maka ini sum'ah, maka hilanglah pahalanya. Ketika kita beramal semuanya itu bisa baca Quran, bisa tahajud, bisa yang lainnya, karena merasa ini adalah saya yang mengerjakan, bukan atas kekuatan Allah, maka disinilah termasuk ujub atau takabur, merasa diri kita bisa, sombong ujungnya, saya dong. Nah ini nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan maka diri kita dengan semuanya ini adalah rasakan bahwa ini adalah karunia Allah, rasakan bahwa ini adalah kasih sayang Allah. Allah sedang memberikan sedang memberikan diri kita kesempatan untuk berbuat baik. Jadi bukan merasa diri kita, insya Allah ya. Hadirin rahimakumullah, maka bagaimana diri kita untuk persiapan di bulan Ramadan ya. Makanya kembali lagi, kita persiapan di bulan Ramadan. Tadi kita sekarang lagi masa training nih, lagi masa training. Trainingnya apa aja? Apa aja sih yang akan ada di bulan Ramadan? Satu, puasa pastinya, betul. Yang kedua, sholat ya, tarawih, sholat malam dan lain sebagainya. Yang ketiga, tadarus. Keempat, kok ragu-ragu? Satu, puasa. Yang keduanya sholat. Yang ketiganya baca Quran. Yang keempatnya adalah zakat atau infak, betul? Ini 4 yang kita akan tuai, yang kita akan panen, betul? Yang kita akan panen dan kita akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Bagaimana caranya biar kita bisa maksimal? Ibaratnya, punten ibu, kalau orang yang ketika diri kita merasa memiliki, karena kata Allah, syahru ummati, Ramadan adalah bulan umatku. Seandainya bulan umatku berarti bulan milik kita semuanya. Adakah orang yang tidak merasa memiliki di bulan Ramadan? Ada. Ramadan punten ibu sekarang, ibu udah PO kue nastar dari sekarang? Udah PO baju sarimbitnya? Nah, udah ada yang ikut paket lebarannya? Ada. Paket lebaran ada, sudah dari sekarang, bahkan dari tahun kemarin ya, dari setelah Idul Fitri itu sudah ada yang buka PO paket lebaran, betul? Untuk apa? Persiapan lebaran. Lebarannya berapa hari? Sehari. Kalau lebaran Idul Adha enak, 1 tambah 3, 1 lebaran hari rayanya tambah hari tasyrik, betul? Yang diharamkan puasanya aja 4 hari. Ini Idul Fitri, kita lebarannya 1 hari, haram puasanya 1 hari, tapi mempersiapkannya 1 tahun. Padahal ibu PO nastar dari sekarang belum tentu itu dimakan pas ketika hari raya. Kenapa? Orang semua punya, tapi ibu kalau beli nastar sekarang pasti laku. Ya, nah punten, kita mempersiapkan untuk hal masalah makanan,
Untuk masalah pakaian, kita persiapan matang. Saat ketika Ramadan ini, ya kita persiapkan, bukan hanya lahiriah saja yang harus kita persiapkan, tetapi bagaimana ruhaninya. Bagaimana ruhaninya dipersiapkan dari sekarang. Tadi ibu baca Quran. Kalau baca Quran sekarang ibu sudah punya target akan hatam berapa kali di Ramadan, kita persiapkan dari sekarang. Ibu mau hatam 3 kali hatam, minimal 3 kali. Berarti kalau 3 kali, karena di sini masih banyak mayoritas yang masih haid, taruhlah kepotong haidnya 1 pekan. Berarti sisanya berapa? 3 pekan. Berarti 3 pekan begini ya. 3 pekan. 3 pekan, 1 pekannya berarti 1 kali hatam. Awas, bukan 1 juz. 1 kali hatam. 1 pekan 1 kali hatam. Berarti 3 pekan kita 3 kali hatam. Ini kita sudah harus persiapkan dari sekarang. Kira-kira bisa nggak latihan dari sekarang di bulan Rajabnya? Jangan sampai kita targetnya Ramadan target minimal 1 kali hatam. 1 kali hatam target. Giliran kalau nggak capai, ya embuh berapa kali. Ya cuma dapat berapa juz mungkin. Yang ini kita persiapkan dari sekarang. Kenapa? Tadi kita mau manennya, mau persiapan di bulan Ramadannya dari sekarang. Orang training aja punten itu dari sekarang. Nanti endingnya dia dinilai bagus atau tidaknya ketika bulan terakhir. Betul? Awal bulan ini, di awal bulan pertama ketika dia dapat kesalahan kasih peringatan. Masih di toleransi, masih ada toleransinya. Ketika bulan kedua sudah mulai nih ada peringatan lagi ketika dia berbuat salah. Ketika bulan ketiga dia masih berbuat salah, maka dia bisa di cut off, bisa diputus lah ya. Betul? Tidak jadi menjadi karyawannya, ibaratnya seperti itu kalau orang training. Maka kita trainingnya dari sini mulai sekarang di bulan Rajab ini. Maka kemarin kita ada pelaksanaan sholat Rajabnya, latihan dulu sholat Rajabnya. Buat apa? Persiapan nanti Ramadan. Tadi dihitung 23, minimal yang 30, yang 11 aja bu. 11 kali 30 berarti berapa? 330, betul? 330. Kalau yang 23 nya berarti 600-an sekian lah ya, 600 sekian, 690. Kalau 23 itu banyak. Belum itu harus tiap hari ya, tiap hari. Ini kita tanggal pertama, malam Jumat pertama, tanggal pertengahan, dan bulan malam terakhir di bulan Rajab. Ini persiapkan dari sekarang. Biar apa? Biar nanti ketika Ramadan sholat tarawihnya bukan hanya ramai di hari pertama saja, bukan ramainya di 1 pekan saja. Ramai pekan pertama ramai di masjid, pekan kedua sudah mulai ramai di pasar, pekan ketiga sudah mulai ramai di mana? Belum. Pekan ketiga itu sudah mulai ramai di mana? Tuh di halte bis, di halte di terminal. Di mana lagi? Stasiun, betul? Pekan keempat ramai di kampung, masjidnya tinggal apa? Sisanya. Orang yang bertahan di sinilah. Contohnya lagi bu, ibu biasanya contoh kalau hajat kita beli makanan yang pasti ingin bagus buat dimakan oleh pengunjung pokoknya yang tamu undangan. Saat orang ada yang keundangan, terus keundangannya ambil makanan itu, diambil semua rasa, diambil makanannya, ada satenya, ada gulainya, ada ikan bakarnya dan lain sebagainya, diambil. Ujung-ujungnya dia makannya sedikit. Kenapa dia makannya sedikit? Dia berani menyisakan makanan karena tidak merasa memiliki. Coba kalau yang punya hajatnya suruh makan, itu sayang punya nyisain. Ini catering udah dibayar, mana saya ngutang dulu. Ya, minjem dulu gitu kan ya. Ya seperti itu kan, orang seperti itu ya. Kenapa? Nggak bakalan nyisain makanan. Ataupun mungkin orang yang ketika dia petani, nggak bakalan dia berani nyisain makanan.
Kenapa? Karena ketika menyisakan makanan, ini jerih payah saya, ini keringat saya. Maka kalau sekarang kita persiapan Ramadan, kita nggak bakal biarkan. Sholat malamnya kita akan hajar, tahajudnya kita akan hajar, baca Qurannya hajar lagi, terus sampai dengan semuanya, sampai dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan saya doang yang dapat Lailatul Qadar, kita tiap malam. Saya tiap malam ya bersama gitu ya. Nah, 17 tahun ke atas. ya, nah, masya Allah. Jadi ini kita nggak bakal membiarkan. Kan kadang ada orang yang wah semangat di 10 hari terakhir saja. Punten, lihat dulu perjuangannya di belakang seperti apa. Bukan hanya tiba-tiba 10 hari terakhir. Kadang 10 hari terakhir kita itikaf tapi pegang HP Maya. Nah, itikaf maya kita diam di masjid tapi baca Qurannya terlewatkan, malah mungkin bisa bablas tidur. Betul? Kenapa? Karena tidak ada persiapan dari sekarang. Maka sekarang inilah, jadilah kita menjadi pemilik bulan Ramadan ini. Persiapkan dari sekarang, tanam dari sekarang apa yang kita akan panen nanti. Ya, maka saat ketika diri kita insya Allah kalau kita menjadi pemiliknya, tidak akan satu pun terlewatkan amaliyahnya. Ya, jadi kita jangan sampai punten kita hari ini ya, bulan ini, Ramadan tahun ini sama dengan tahun kemarin. Kata malaikat Raqib dan Atid, ieu mah bosen kieu deui cenah Ramadan teh. Ini lagi ya. Baca Qur'annya dari dulu hatamnya segini lagi nggak ada peningkatannya. Nauzubillah. Maka kita justru jadikan malaikat Raqib dan Atid ini senang terhadap kita, senang mencatat amal kebaikannya, dan malaikat Atid senang bahwa dia tidak mencatat amal kejelekannya. Amin insya Allah ya. Maka di sini jadikan ketika dalam kitab Sulam wa Taufik ini, wasyakun fillah, jangan sampai kita meragukan atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita ada rasa ragu kepada Allah, wal amnu mim mukrillah, maka dia akan merasa aman dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahumullah, ini tadi sedikit menyambung ketika madhab Imam Syafi'i kita ketika istiqomah, dan itu alhamdulillah diamalkan oleh ibu saya. Kemarin ketika tahun 2018 beliau pergi haji, itu kata saya, mah bismillah ya, Abah mewasiatkan. Saya bilang, Abah Anda mewasiatkan ketika dicoba untuk tetap istiqomah bermadhabkan Imam Syafi'i. Ternyata alhamdulillah, Mama bismillah, kata Mama, iya kita mah samina watona saja sama guru gitu. Ternyata alhamdulillah saat haji beliau tidak sedikit pun pernah mengalami kesulitan apanya dalam ibadahnya ya, dalam ketika wudhu dan lain sebagainya. Ternyata dia memang betul-betul tetap istiqomah dengan madhab Imam Syafi'i. Jadi kita jangan khawatir ya, tadi kembali lagi bahwa kita jangan sampai ragu atas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita harus yakin kalau kita sudah ragu atas adanya Allah, berarti diri kita nyaman atas dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Maka tadi diawali dengan sholat kita, Bu, alhamdulillah pagi saja kita diawali dengan sholat subuh. Sholat subuh itu apa? Sholat subuh ada nama lainnya. Kalau dalam Al-Qur'an, subhi idza tanaffas, kalau dalam Al-Quran ya, ada lagi wal fajri walayalin ashr. Jadi ketika subuh itu dua nama lainnya, ada fajar, ada subuh. Fajar itu adalah pancaran kebaikan. Jadi kalau fajar itu adalah pancaran kebaikan, maka saat diri kita mau melaksanakan apapun itu, senantiasa insya Allah laporan dulu sama Allah ya. Tetapi ada yang dinamakan fujur, ada fajar, ada fujur. Kalau fajar adalah pancaran kebaikan, kalau fujur itu adalah pancaran yang akan rambatan yang ingin melaksanakan kejelekan. Contoh, ketika ibu pagi-pagi nih, ibu ada niatan, nanti gak usah ngaji dulu aja. Nah itu rambatan, itu disebutnya fujur. Ada bisikan-bisikan yang menginginkan, contohnya ya, akan lari ke tangan seandainya ya. Fujur itu akan lari kepada mata ketika kita sedang memegang HP,
Nah, tonton aja gosip hari ini, gosip apa ya? Nah, itu hati-hati. Itu adalah disebut dengan fujur, ya. Atau ketika fujur itu akan lari kepada tangan, tadi tangan kita akan menggerakkan apapun itu. Kita yakin bahwa diri kita ada fajar, maka kita melaksanakan sholat fajar agar senantiasa dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai apa yang kita lakukan, nauzubillah, kita lewatkan bahwa apa yang kita lakukan bukan atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah mengikuti insya Allah arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan ini bisa menghadirkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka mudah-mudahan kita semuanya yakinkan bahwa Allah senantiasa berada di sisi kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. Jadi tergantung. Aku dekat. Aku jauh. Engkau jauh gitu ya. Jadi ketika kita jauh, yakin Allah akan menjauh dari kita. Ya, menjauhnya apa? Tidak akan mau memberikan bimbingan, walaupun secara fisik rezekinya tetap diberikan, tetapi bimbingan itulah yang nauzubillah yang akan hilang dari diri kita. Tetapi mudah-mudahan ketika diri kita merasakan bahwa Allah ada di antara kita, Allah terus membimbing kita, Allah terus mengarahkan kita, mudah-mudahan semuanya, mata kita, telinga kita, mulut kita, hidung kita, tangan kita, kaki kita, bahkan seluruh tubuh kita, seluruh edaran darah yang ada dalam tubuh kita senantiasa berada dalam limpahan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.